slow fashion adalah gerakan untuk mengurangi limbah tekstil gitu. Mengingat sekarang ini limbah tekstil itu merupakan pemasok sampah terbesar kedua di dunia setelah minyak. Jadi mungkin slow fashion ini gerakan untuk mengurangi sampah-sampah tekstil itu gitu. Dan salah satunya adalah dengan kita membeli pakaian pre-loved atau pakaian bekas atau shop thrifting tadi itu. E-commerce yang ngejual baju-baju murah, baju-baju alternatif yang baru tapi murah, itu bagus, itu murah, tapi at the same time itu menimbulkan konsumsi yang berlebihan gitu loh. Kayak kita beli baju karena murah doang, terus akhirnya malah jadi nggak kepake dan nganggur dan jadi limbah tekstil. Itu kan sebenarnya agak lumayan sayang juga ya paradigmanya, dan apalagi dibayangin kayak masyarakat Indonesia mikirnya kayak gitu semua kan, itu kayak ya udah parah banget gitu loh buat keadaan lingkungan. Di luar hal kesehatan gitu ya, misal kita anggap thrift shopping itu bahan-bahannya dia bebas dari penyakit, saya melihat itu hal yang positif gitu ya, hal yang bisa menjadi alternatif gitu untuk masyarakat turut andil dalam menjaga lingkungan. Tapi harus dijaga, maksudnya jangan sampai budaya thrift shopping ini kemudian jadi komoditas bisnis. Jadi yang tadinya warga itu aware gitu kan, mereka untuk menjaga lingkungan bisa dengan cara yang murah, ketika itu dijadikan bisnis, dimahalin, ya mereka akan meninggalkan, seperti itu kan. Terus kemudian langkah selanjutnya apa? Terkadang aku bertanya, untuk apa, ada apa, mengapa, dan bagaimana untuk menyikapi ini semua? Mungkin usahaku tak bisa menjawab ini, bila yang terdekat dengan kita adalah yang menyebabkan ini semua. Nama aku Amadea, umurnya 19 tahun. Terus kalau sekarang fokusnya lagi menggeluti bisnis online thrift shop. Jadi aku punya online thrift shop di Instagram namanya @keranjangjemuran. Awal mula tuh sebenarnya dari tante aku. Dia sebenarnya yang ngerekomend dan kayak nyuruh kamu jualan baju bekas gitu. Soalnya dia tuh ya mungkin bisa dibilang kayak korban fast fashion juga kali ya. Jadi kalau nggak diskon tuh kayak suka kalap gitu, dan akhirnya banyak baju di rumah dia yang nganggur dan nggak kepake. Terus dia juga ngelihat aku tuh orangnya senang nge-thrift kan, jadi mungkin kayak oh ini orang cocok nih ngerti baju bekas gitu-gitu. Jadinya dia menyuruh aku buat mulai bisnis thrift shopnya baju bekas. Terus juga di rumah aku sendiri karena ada 3 cewek di rumah mungkin ya, jadi kayak kalau baju tuh emang banyak banget. Jadi mumpung dia ngeliat banyak baju di rumah nganggur juga, aku jual-jualin aja gitu. Jadi ini tempat kita nyimpen bajunya. Jadi mungkin big part of jualan thrift shop itu nggak cuma beli terus dijual lagi bajunya, tapi kita kan juga harus tetap nyimpen juga, dan selama mengkurasi kan kita harus inventaris data-data bajunya, dan ini tempat kita nyimpen bajunya. Inventaris kita kalau biasanya jual thrift shop online di Jakarta, kita kan abis dari nge-thrift. Misalnya ini yang belum di data, masih baru banget, tapi ini habis di laundry yang di box ini. Udah dilipetin, udah rapih, tinggal di data aja. Kalau yang ini itu udah diukur nih, udah didata, udah ada labelnya. Kayak aku, orang-orang lain tuh juga mulai ngelihat peluang bisnis gitu, karena kan modalnya sebenarnya murah banget, dan akhirnya banyak banget kayak thrift online zaman sekarang tuh udah sebanyak itu, dan variatif banget sih. Kayak ada yang dirombak lagi bajunya terus dijual mahal, terus ada yang emang kayak aku aja dikurasi terus dijual lagi. Dan sebenarnya udah banyak banget sih industri baju bekas gitu loh. Terus pasarnya sendiri, kayak aku kan nyarinya di Pasar Senen, Pasar Baru gitu-gitu, mereka juga udah mulai ngerti peluang di industrinya gitu. Jadi kalau misalnya ngejual pun udah bisa lebih ngeliat konsumennya gitu, udah mulai menyesuaikan. Jadi kayak emang berpotensi banget sih. Oke, mungkin bisa kayak mulai breakdown baju-baju dikit, kayak baju-baju bekas itu gimana sih aku jualannya biasanya. Ini tuh bisa dilihat, sudah ada plastikan isinya baju-baju bekas, dan juga udah ada yang digantung. Yang digantung tuh ini udah barang-barang yang udah dikurasi, yang udah kita pilihin, udah diukurin juga ukurannya gitu. Terus ini di samping aku ada beberapa baju
yang sudah kupilihin. Jadi ini tuh baju punya aku sendiri, tapi ini bawahnya ada potongannya. Jadi waktu itu tuh bajunya panjang terus aku potong gitu. Terus ini juga, ini kayak rok dari dress gitu, terus aku potong. Ini belum dilanjutin sih, tapi kayak mau nunjukin aja kayak salah satu jasa yang kita kasih kali ya buat nge-thrift itu tuh, kita nggak cuma jual lagi baju yang udah kita beli, tapi kita juga di upcycle gitu, ditambah nilai jualnya. Jadi ini tuh tadinya dress, cuma atasnya kayak kurang gitu, akhirnya aku potong dan mau aku jadiin rok. Ini juga, ini kayak kemeja tadinya panjang terus aku crop tuh kayak biar mengikuti tren zaman sekarang ya, mungkin anak-anak yang suka baju crop gitu. Nah ini tuh tinggal di hem, terus disetrika dan diukur, dan nanti bisa sangat cantik menjadi baju baru yang indah. Kali ini mungkin contoh yang kayak baju-baju dari rumah yang emang berbrand gitu ya, tapi mungkin karena udah nggak dipakai lagi jadi nganggur. Nah itu juga aku terima untuk dijual lagi. Ini kan sebenarnya masih bagus banget, tapi ada kian dodanya gitu kan. Kalau misalnya dibandingin sama thrift biasanya gitu yang mungkin lebih murah, itu mungkin secara nggak langsung kita jual jasa sih. Jadi kayak kita kan udah ngekurasi bajunya, nyuci bajunya juga. Jadi pandangan-pandangannya kayak baju kotor nih, baju bekas gitu, itu juga bisa udah terkurangi gitu loh. Kayak tinggal lihat katalognya aja gitu, udah baju bagus tinggal dikirim gitu. Kebanyakan tuh orang pengen nge-thrift tapi mereka males aja gitu loh. Jadi ya kita memberikan jasa itulah umpamanya kalau buat online shopping. Teman-teman mereka dukung-dukung aja sih, soalnya ya udah lama ngerti aku suka thrift gitu, jadi kayak mereka dukung-dukung. Dan sebenarnya kayak kalau awal-awal kebanyakan teman-teman sendiri yang beli gitu, mereka emang ngedukung dan udah ngerti kayak tren baju bekas inilah umpamanya. Terus kalau orang tua sebenarnya papa tuh yang paling awal kayak ya dia punya paradigma kayak ini baju bekas orang gitu, nggak higienis, kotor, mending beli baju baru aja. Tapi kayak lama-lama mungkin udah bisa ngelihat intentionnya kayak aku tuh nggak jualan buat nyari uang doang gitu loh, tapi maksudnya di balik itu juga ada makna menghadapi isu lingkungan, terutama kayak dalam menghadapi limbah tekstil gitu loh. Jadi kayak sekalian buat mengkampanyekan, ya itu motivasi aku gitu. Jadi ya makin lama makin ngerti lah dan makin ngedukung juga kalau ada kepentingan apa-apa gitu. Biasanya mereka ngebantu-bantuin paling gitu sih. Kansa Mila, umur aku sekarang 21 tahun. Sekarang aku masih berkuliah di salah satu universitas di Depok. Aku sekarang masuk semester 7 dan keseharian aku sekarang masih berkuliah aja, sama aku juga sekarang lagi magang gitu. Saat ini aku terdiam melihat tumpukan itu. Tumpukan yang dibuang oleh pemiliknya. Dingin, sepi, hina yang mereka rasakan. Tapi yakinlah, mereka akan kembali kepadamu. Oke, sekarang aku lagi ada di perjalanan menuju ke Pasar Baru, tepatnya di Metro Atom. Jadi kita pengen ke tempat-tempat jualan baju bekas. Sebenarnya itu juga ada barang bekas, cuman hari ini kita pengen ke tempat baju-baju bekas aja. Sebenarnya tempat baju bekas itu ada banyak ya di Jakarta. Salah satunya ada di Pasar Senen, ada di Blok M, juga ada di Pasar Baru ini yang cukup sentral. Cuman aku itu personally lebih suka ke Pasar Baru karena itu tempatnya di dalam gedung indoor dan lebih adem gitu. Terus baju-bajunya juga pilihannya banyak dan lebih terkurasi gitu dibandingkan kalau di Pasar Senen itu kan bentuknya masih pasar ya.
Jadi shop thrifting itu kan kita ambil dari kata utamanya itu ya, yaitu thrift. Thrift itu kan barang bekas ya, entah itu meja, properti, bahkan sampai baju gitu. Dan thrifting ya berarti kegiatan kita mencari barang-barang bekas itu. Dan sekarang memang kayak thrift shopping atau kayak shop thrifting itu lagi marak banget, dan emang itu kata yang emang lagi sering kita dengar gitu. Dan itu diartikan untuk kegiatan dimana kita hunting barang-barang bekas, salah satunya juga baju bekas gitu. Kalau yang ini sama? Oh, yang ada di sini 20.000 semua? Iya, sama-sama. Oh, minimal? 50. Ambil 350. Iya. Slow fashion ini sebenarnya digaungkan untuk mengurangi sampah tekstil itu tadi gitu. Dengan sebenarnya ada banyak cara. Selain kita shop thrifting, kita bisa memilih bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Dan sebenarnya toko-toko tekstil itu udah mulai banyak membuat material-material yang emang bisa diurai kembali gitu selanjutnya. Di samping kita memilih barang-barang yang memang bisa diurai kembali, karena sampah tekstil itu besar, pasti banyak orang yang seringkali membuang sampah pakaian gitu. Sebenarnya itu bisa didaur ulang lagi dan bisa dijual kembali dan bisa masuk lagi ke dalam kategori shop thrifting itu tadi. Mbak, aku mau ini berapa ini? 20.000. Oh, 20. Minimal ambil berapa Mbak biar diskon Mbak? 3 nggak mau. Ambil 3 50? Iya, nggak mau motret. Nggak bisa kurang. Sebelum aku melangkah ke toko-toko baju bekas itu, aku tulis dulu nih, entah itu di handphone atau kayak di dalam otak gitu, aku butuh apa. Jadi itu sebenarnya meminimalisir kita untuk bersikap boros gitu. Karena ketika kita datang tanpa tahu pengen beli apa, itu bakal boros gitu, kayak semuanya bakal kita ambil, karena kan pilihannya banyak ya, kita bakal kalap tuh, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Dan ketika aku melangkah ke toko itu, aku udah tahu nih, oh aku lagi butuh celana atau rok atau apa gitu. Jadi aku memang bakal mencari fokus di kategori-kategori itu gitu. Jadi ini ada beberapa pakaian yang sebenarnya banyak defek-defek minor dan itu sangat mempengaruhi harga barangnya. Jadi kayak ini mana ya? Aku menemukan ada stain gitu di sekitar sini. Kelihatan nggak ya? Kayak ada stain warna pink gitu. Ini tuh harganya langsung turun drastis karena ada stain ini, dan menurut aku ini cuman kayak minor defect doang gitu, dan itu bisa ditutupin lagi. Terus juga ada ini, aku beli, ini baru banget aku beli rompi ini minggu lalu, dan ini harganya lebih murah daripada yang lain karena di sininya bolong. Tuh, ini harganya jadi lebih murah dibandingkan yang lain. Cuman karena kita pakai rompinya kayak gini, bolong itu nggak akan kelihatan gitu. Dan sebenarnya karena itu bolongnya kecil, bisa kok kita tambal pakai kain lagi atau tinggal kita tambahin benang sedikit gitu. Dan itu masih tetap bisa berfungsi. Terus sama ini juga aku beberapa tahun lalu beli overall. Ini juga harganya murah karena ada stain ini nih, ada kayak stain spidol sama nggak tahu ya, ini kayak mungkin stain lumpur kering atau mungkin bekas setrikaan, dan ini harganya jauh lebih murah padahal cuma gara-gara ada ini doang, tapi itu nggak ngefek ke cara berpakaian kita gitu. Sebenarnya cuma sedikit kok barang-barang yang aku punya ada bercak-bercaknya, sisanya tuh kayak masih aman gitu. Kayak ini aku ada jas, ini bagus banget, masih bagus gitu. Ini baju bekas semua. Pokoknya yang ada di sini tuh baju bekas semua. Dan ini nggak ada bercak apapun, nggak ada bolong, nggak ada noda. Sebenarnya aku juga banyak menemukan orang-orang yang juga sama penggemar baju bekas. Ketika dia menemukan ada yang bolong gitu di salah satu bajunya dan bolongnya cukup besar, itu mereka tempel lagi dengan kain perca. Jadi mereka kayak rework gitu sehingga tampilannya jadi lebih unik lagi gitu. Itu menarik sih, cuman aku belum melakukan itu. Kalau misalkan kamu bilang bajunya itu jelek, berarti selera kamu yang jelek, atau misalkan kamu belum menggali lebih dalam. Karena kan memang menariknya dari kegiatan thrift shopping itu adalah ketika kalian itu digging dan hunting, dan ketika kalian udah menemukan harta karun itu, pasti semuanya bakal satisfied diri lo gitu ketika menemukan barang-barang yang emang kamu suka gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kotor, enggak, kan kalau kotor bisa dicuci gitu. Dan memang mungkin untuk beberapa orang ada treatment tersendiri gitu untuk menyuci ulang baju bekas. 35 lah. 330 gitu Mbak.
30 ya? 30? Ya. Dibungkus? Gak usah, ini ada tas. Jadi seperti halnya aku memilih baju bekas itu yang aku bilang mereka itu cuman satu gitu. Dan dari dulu suka banget ketika orang-orang bilang aku itu punya pribadi yang unik. Jadi sebenarnya aku hanya ingin dibilang unik aja gitu karena kayak pakaian yang aku pakai itu tentunya bakal beda dari yang lain dong. Terus aku tuh percaya dengan kita berpakaian itu kita bisa mengekspresikan diri kita. Dan ketika kita berpakaian itu bisa memfulfill mood kita, itu juga bisa mengattract mood orang lain gitu. Dari sejarahnya ya, slow fashion itu kan dia muncul tuh berkaitan sama fast fashion ya. Jadi fast fashion yang cara produksinya itu produksi secara cepat, terus kemudian banyak, massal, dalam waktu dekat juga, misal sebulan atau 2 bulan sekali mereka produksi dengan jumlah banyak, terus kemudian kualitasnya juga terbatas. Nah itu kan dia kemudian menghasilkan limbah ya, menghasilkan masalah baru. Jadi baju-baju yang sudah tidak layak pakai tapi kan masih berbentuk baju, mereka itu mau diapakan kayak gitu. Nah dari situ kemudian muncul slow fashion. Buang limbah. Kalau limbah tekstil ya yang dekat-dekat dengan Jakarta itu biasanya ada di Jawa Barat, di Bandung, di Sungai Citarum, karena mereka kan emang sentral pakaian mungkin ya. Itu dia limbahnya tuh biasanya itu berbentuk ya cair, kayak misalnya pewarna, potongan-potongan pakaian seperti itu. Kalau untuk Jakarta sendiri kita juga belum mengetahui di mana gitu kan ada limbah tekstil seperti itu. Terlebih juga keterbukaan informasi soal zat pencemar perusahaan di Jakarta itu juga masih lemah. Di lapangan kita belum menemukan, kemudian dari laporan pemerintah kita juga belum bisa menemukan. Jadi kalau misalnya pemerintah mau terbuka gitu kan, mereka melakukan sidak, terus mereka mau terbuka, nah mungkin kita bisa tahu daerah mana aja gitu kan yang kemudian sungai-sungainya itu tercemar karena limbah-limbah tekstil tadi. Nah, slow fashion ini, dia itu selain jadi gaya hidup konsumen, itu juga dia harus diterapin sama produsen. Jadi kayak pembatasan produksi massal, terus kemudian dalam waktu yang dekat, nah itu juga harus dibatasi. Jadi nggak hanya konsumen doang yang memperpanjang usia pakai, tapi dari perusahaan, dari produsen juga mereka membatasi produksinya. Karena pakaiannya akan tetap jadi sampah juga, meskipun usianya panjang, ya tapi dia tetap akan jadi sampah juga. Jelas 3R itu ya, konsep 3R. Minimal banget itu 3R. Pertama itu kita membatasi penggunaan. Jadi kalau kita nggak perlu membeli sesuatu, ya itu dibatasi aja, nggak usah membeli. Terus kemudian kita menggunakan ulang botol gitu kan, atau jerigen. Nah itu bisa kan masih bisa biasanya digunakan jadi pot, jadi atap, jadi apa. Atau misalnya dia bisa jadi berkali-kali untuk mengganti kemasan air minum gitu, botolan. Kita bisa beli tumbler gitu kan, jadi kita bisa pakai berkali-kali. Kemudian yang terakhir ya daur ulang. Nah daur ulang ini ya
sudah jalan terakhir gitu. Kalau kita sudah telanjur beli dan emang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya kita sebisa mungkin kita daur ulang. Penanggulangan limbah di Jakarta itu belum. Kami melihat belum maksimal. Misalnya dari sampah gitu, produksi sampah Jakarta itu setiap tahunnya masih di angka 8.000. Sampah masuk Bantar Gebang itu bisa sampai 7.000. Jadi hanya sekitar 1.000 ton tidak masuk Bantar Gebang. Itu mungkin dikelola atau bagaimana. Mungkin kalau kita berfokus ke slow fashionnya sendiri ya, itu kan sebenarnya esensi utamanya adalah untuk memperbaiki cara kita mengkonsumsi pakaian gitu. Dan itu salah satu caranya bisa dengan thrifting. Tapi kayak mungkin bisa diperhatikan juga kayak, oke, kita udah nge-thrift nih. Tapi ketika kita nge-thrift, terus ngeborong baju banyak juga, terus nanti kayak jadi nganggur di rumah, itu juga agak sia-sia gitu loh. Jadi mungkin kalau buat orang-orang bisa diperhatikannya adalah esensi dari slow move ini tuh gimana caranya kita bisa menggunakan pakaian seefektif mungkin gitu. Jangan ada pakaian yang nganggur digeletakin begitu aja. Mungkin pesannya ini kayak sedikit galak ya, karena aku menyarankan untuk orang-orang di luar sana untuk lebih bijak dalam membeli pakaian dan dalam menggunakan pakaian. Karena banyak sekali aku temui kasus ketika orang membeli pakaian, terlebih lagi dia itu dari toko fast fashion, mereka kadang lupa kalau misalkan mereka habis membeli baju itu. Jadi mereka cenderung tiba-tiba membuang baju itu karena trennya itu udah luput, sehingga hal-hal yang kayak gitu yang membuat sampah tekstil itu selalu naik gitu setiap tahunnya. Mungkin harapannya bisa lebih aware lagi sih sama isu limbah tekstil ini, karena itu tuh in our day to day life banget, kita pakai baju gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih sedikit demi sedikit kayak diperdalam lagi pengetahuan tentang itu.